pertama, Kelopak Bunga Teratai Biru. Episode 1. Selamat mendengarkan. Dunia ini terbagi dalam dua alam. Dunia alam bawah dan dunia alam dewa. Tingkat kultivasi di alam dewa. Ki Gathering, pengumpulan ki tahap pertama sampai tahap ketujuh, dan seterusnya. Pembentukan ki, alam emas, alam jiwa, alam roh, alam sains, alam transenden. Kecuali tahap pertama alam lainnya dibagi menjadi 3 tahap. Di tengah hutan, di mana banyak berbagai jenis tumbuhan dan pohon liar menjulang tinggi, dedaunan pohon dan semak-semak menyebar, membentuk pemandangan yang indah di depan mata. Beberapa burung berjanji dengan bebas ketika ruang menjadi bergolak dari segala arah. Hewan-hewan yang ada di dekatnya menjadi takut dan lari dari tempat itu. Ruang hampa di tengah seluruh hutan mulai retak, seolah ada kekuatan yang mampu menghancurkan kekosongan. Tubuh seorang pemuda penuh luka mengerikan di mana-mana jatuh ke tanah di tengah hutan itu. Fei Hung mengerang kesakitan saat dia tergeletak di atas tanah. Fei Hung tersentak saat dia mencoba menghirup udara. Sementara dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia segera menyadari bahwa dia terluka berat, jadi butuh beberapa waktu baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Fei Hung mulai tertawa seperti orang gila saat air mata kebahagiaan mengalir di ujung matanya. Pukulan dan hembusan nafas itu membuatnya sadar bahwa dia benar-benar selamat. Jadi, dia senang dan mulai tertawa lebih banyak meskipun dia menderita rasa sakit dan terus tertawa. Terlepas dari kenyataan bahwa hal bodoh untuk menghadapi hukum Dao Surgawi, dia sampai saat ini masih berhasil bertahan hidup. Sebelumnya, dia benar-benar menyerah ketika dia jatuh ke dalam jurang lorong kekacauan. Dia tidak pernah berpikir dia bisa menyelamatkan dirinya dari situasi itu. Dengan memaksakan gerakan tangannya, dia berhasil meraih dan mengeluarkan pil abadi yang tersisa di dalam cincin ruangnya untuk pulih lebih cepat. Dia lalu mulai menjalankan teknik kultivasi immortalnya untuk menyerap pil penyembuhan. Seketika, Fei Hung menyadari bahwa tidak ada ki murni di sekitarnya. Bahkan, ki biasa pun hampir tidak ada di tempat ini. Dia merasa hampir tidak ada jejak ki di tempat ini. Tetapi dia baru saja boleh menyerap pil penyembuh ketika vitalitas yang luar biasa boleh mengalir ke seluruh tubuhnya. Fei Hung terkejut dan ingat bahwa dalam pertempurannya melawan hukum Dao Surgawi, hatinya memancarkan vitalitas yang kuat. Dia melepaskan indera spiritualnya untuk melihat hatinya. Apa? Dia berseru ketika dia melihat apa yang ada di dalam ruang hatinya. Ruang hatinya sangat kecil, tetapi tampaknya ada hukum spesial yang sabar-sabar mengubah ruang itu, membuat ruang tempat itu sangat besar. Hal pertama yang dilihatnya adalah lautan hati. Lautan hati akan membuat seorang kultivator memiliki esensi yang lebih vital, yang akan membuat harapan hidupnya meningkat sedikit, tidak seperti mereka yang tidak memilikinya. Bahkan, jika mengetahui metode pemurnian pil immortal, mereka bisa menggunakan darah mereka untuk memperpanjang hidup orang lain selama beberapa tahun. Tapi lautan hati itu bukanlah hal utama yang menarik perhatian Fei Hung. Itu adalah apa yang ada di tengah lautan hatinya dan sedang naik. Sebuah kelopak bunga besar dengan 9 warna di daunnya yang berukuran lebih dari 1000 meter menonjol dari lautan hatinya. Sementara pada saat yang sama, kelopak bunga itu memancarkan vitalitas yang dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Ini tidak mungkin. Kelopak 9 teratai biru, kan? Fei Hung berpikir ketika dia melihat kelopak bunga yang megah dan indah itu di dalam hatinya sendiri. Legenda di alam dewa mengatakan
bahwa kelopak bunga teratai biru adalah sumber dari sebuah benih spiritual yang memberikan vitalitas dan dapat memulihkan Anda dari sebagian besar cedera. Sedangkan orang yang memilikinya akan menyembuhkannya dari segala cedera, bahkan menyembuhkan inti jiwa orang itu ketika rusak. Bahkan jika seseorang itu beruntung dan menyimpan benih spiritual bersamanya, pada saatnya dia akan dapat sepenuhnya menggabungkan benih spiritual dengan hatinya, dan benih itu akan berakar dan menjadi teratai spiritual yang akan membantu kultivator menyembuhkan lukanya setiap kali ia terluka. Tapi bagaimana mungkin? Fei Hung tidak bisa mempercayai akan hal ini. Tapi entah bagaimana, dia sangat yakin dengan tebakannya. Dari catatan yang dia pernah baca, dia tahu bahwa bunga teratai biru yang sebenarnya adalah bunga yang indah dengan 9 kelopak, seperti bunga lotus 9 warna yang legendaris. Itu adalah bunga yang asal mula dari sebuah kekuatan alam. Tapi saat ini, teratai biru ada di dalam tubuhnya sendiri. Fei Hung lalu berhenti memperhatikan lautan hatinya. Dia akan menyelidikinya nanti. Sekarang dia perlu tahu di mana dia berada dan segera kembali mencari murid-muridnya dan orang keluarganya untuk memberitahu mereka bahwa dia masih hidup. Waktu sebatang dupa bersama dengan 15 menit. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, luka di sekujur tubuhnya sembuh sebagian. Jadi dia memutuskan untuk segera pergi. Hah? Fei Hung tercengang ketika dia mencoba melepaskan ki dewanya untuk terbang menjauh dari tempat itu. Dia tidak bisa melepaskan semua ki dewa yang masih tersisa. Sebaliknya, dia bahkan hampir tidak memiliki esensi ki dewa. Dia tidak memiliki kekuatan. Kultivasinya saat ini sudah hilang. Sekarang, dia bisa dibilang hampir menjadi seorang manusia biasa atau manusia fana. Fei Hung bingung selama beberapa detik sebelum dia dengan cepat melepaskan indera spiritualnya yang lemah dan memeriksa setiap bagian tubuhnya. Meridiannya agak rusak, tetapi itu pulih dengan cepat berkat vitalitas yang diberikan oleh teratai biru di dalam tubuhnya. Dia juga segera memeriksa dantiannya. Fei Hung menemukan sesuatu yang aneh ketika inderanya memasuki dantiannya. Dunia kecil miliknya telah hilang, tetapi sekarang ada bola kristal kecil yang bersinar di dalamnya. Fei Hung tidak tahu benda apa itu, meskipun dia ketakutan karena dunia kecilnya telah hilang. Jadi dia pikir itu terkait dengan bola kristal itu. Tapi sekarang dia memutuskan untuk fokus pada cahaya yang memancar dari pusat bola kristal, dan yang mengambang di tengah dantiannya adalah sebuah titik terang, seperti matahari yang mengandung energi yang kuat dan tidak terbatas. Fei Hung mengarahkan indera spiritualnya ke arah matahari itu. Setelah beberapa detik, dia langsung menyadari bahwa matahari di dalam tubuhnya adalah seluruh esensi dewanya. Semua kultivasi dan kekuatannya dari kekuatan energi dewa miliknya. Tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Itu adalah energi kekuatan yang misterius. Seolah-olah itu telah disegel. Dengan indera spiritualnya, dia memverifikasi kekuatan aneh yang menyegel kultivasinya. Ini adalah hukum Dao Surgawi. Fei Hung tidak percaya bahwa kekuatan aneh yang menyegel kultivasinya adalah Dao Surgawi itu sendiri. Sial! Fei Hung mengerucutkan bibirnya. Setelah beberapa jam memeriksa, Fei Hung menemukan cara untuk mematahkan belenggu yang menyegel kekuatannya dan mendapatkan kembali kekuatannya lagi. Segel yang menyegel kekuatannya terangkat, sementara esensi dewa perlahan keluar dari dantiannya dan mulai melakukan perjalanan ke meridiannya. Fei Hung terengah-engah karena kelelahan saat dia mampu membuka segel dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Perlahan, kultivasi Fei Hung meningkat. Tahap pertama pengumpulan ki, tahap keempat pengumpulan ki, tahap ketujuh pengumpulan ki. Fei Hung dengan cepat bangkit dan mulai berjalan.
Dia masih tidak memiliki energi yang cukup untuk terbang dengan pedang terbang miliknya. Begitu dia mencapai tahap keempat dari pengumpulan ki, dia berhasil mengumpulkan esensi dewanya dan mengeluarkan pedang dari cincin spesialnya. Pedang itu melayang di depannya saat turun ke tanah, memungkinkan Fei Hung menginjak pedang itu dan perlahan naik ke langit, mencari sebuah kota untuk bertaja di mana dia berada saat ini. Fei Hung terbang ke langit, dan setelah beberapa menit, bahkan dengan kesadaran indera spiritualnya yang berkurang drastis, dia masih bisa memindai wilayah di sekitarnya. Dia segera menemukan sekelompok orang yang sedang menghadapi apa yang tampak seperti binatang iblis berbentuk harimau. Tampaknya, pada awalnya ada sekitar 10 orang dalam kelompok itu. Namun seiring waktu, mereka dibunuh oleh binatang iblis itu. Pria terkuat di kelompok itu tampak seperti rata-rata berusia 30 tahun. Kultivasinya hanya di tahap ke-8 pengumpulan ki. Di sebelahnya, pria lain yang berada di tahap ke-7 dari pengumpulan ki baru saja meninggal. Di belakang pria itu ada orang lain yang tampak seperti wanita muda yang berada di tahap ke-5 pengumpulan ki. Hanya mereka berdua yang masih hidup ketika tahap ke-4 pengumpulan ki tiba di tempat kejadian. Tidak heran, mereka semua mati. Perbedaan kekuatan terlalu banyak. Binatang iblis, panggung puncak tahap pengumpulan ki. Fei Hung tiba dengan cepat saat dia melepaskan pedang dewa miliknya dan berdiri di depan dua orang yang masih hidup. Dia ingin bertanya di mana dia berada saat ini. Meskipun dia sudah yakin bahwa ini jelas bukan alam dewa, dia masih ingin tahu segalanya tentang alam tingkat rendah ini karena kekurangan energi ki. Fei Hung akhirnya jatuh dari langit, mengejutkan dua orang yang masih hidup itu. Fei Hung berdiri di sana dengan tatapan acuh tak acuh di depan mereka, sementara saat yang sama mengendalikan pedangnya dan menangkis serangan binatang iblis itu, dan akhirnya melenyapkannya tanpa perlu menoleh untuk melihatnya.